Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din. Alhamdulillah, ikhwatul iman, azzani Allah wa iyyakum. Puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan, yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan kajian di episode yang ketiga. Tentu itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk, untuk bisa seksama mendengarkan kajian tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sebutkan tadi di depan, man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din, kata Rasulullah, dan siapa yang mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri seorang muslim, yufaqqih fid din, maka Allah mudahkan baginya untuk memahami agama. Untuk memahami agama. Dan tentu dan patut kita syukuri terhadap hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena tanpa hidayahnya kepada kita tidak bisa mengkaji ilmu, dan kita tidak bisa meluangkan waktu untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, kemudian juga mengangkat kebodohan untuk orang lain nanti. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Karena dengan tuntunan Nabi, karena dengan arahan Nabi, ibadah kita menjadi benar. Karena dengan kita mengikuti perintah Nabi, karena kita mengikuti tata cara ibadah Nabi, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya syarat diterimanya sebuah amalan dan sebuah ibadah seorang muslim. Ikhwatul iman, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan lalu kita telah menjelaskan dan telah membahas, tetap masih di bab tentang kitabut taharah, yaitu kajian fikih tentang masih dalam bab bersuci, dan kita sampai di kemarin telah membahas pengertian at-taharah dan juga macam-macam hadas. Dan sekarang kita menjelaskan tentang, insya Allah yang kita akan jelaskan adalah macam-macam najis dan juga tentang macam-macam air, insya Allah ta'ala. Perlu kita ketahui, ikhwatul iman rahimakumullah, mengetahui tentang masalah najis dan tentang masalah air, macam-macam air dan hukum-hukumnya penting kita ketahui. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan air kepada kita sebagai umat manusia, yaitu apa? Menurunkan air dari langit, yaitu air hujan dan ataupun yang lainnya. Untuk apa? Liyutahhirakum bihi, agar kita bisa bersuci atau memakai air itu untuk bersuci dan membersihkan hadas, yaitu hadas besar dan juga hadas kecil.
Kemudian macam-macam najis secara singkat saja. Najis, sebagian para ulama memberikan sebuah macam, artinya sebuah bagian tentang najis. Yang pertama adalah najis mughalladhah, yaitu najis yang sangat berat. Mungkin pernah kita singgung kemarin di pertemuan sebelumnya, yaitu najis yang berat, yang tidak cukup menggunakan air saja dalam membersihkan, yaitu harus ada penunjang, harus ada pembantu air dalam membersihkan najis tersebut. Tidak banyak tentang najis mughalladhah itu, ya najis yang sangat berat, yaitu hanya adalah anjing, artinya bejana yang dijilat anjing, ataupun sebagian ulama mengatakan baju yang dijilat anjing ataupun badan jilat anjing, maka hukumnya adalah kita membasuh perkara tersebut dengan apa? Dengan 7 kali menggunakan air, kemudian terakhir menggunakan debu atau apa namanya, menggunakan tanah, ya, menggunakan tanah. Sebuah riwayat mengatakan awwaluhunna, didahulukan menggunakan air, menggunakan debu, kemudian berikutnya sampai ke yang ketujuh menggunakan air. Itu menunjukkan bahwasanya anjing itu adalah binatang yang najis. Binatang yang najis. Perlu kita ketahui apa hukum kita memelihara anjing. Agar kita tahu terlebih dahulu bahwasanya anjing ini adalah binatang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang kita tidak tahu manfaatnya apa. Hanya Allah yang tahu perincian manfaat diciptakan anjing. Kemudian kita harus tahu apa hukumnya kita memelihara anjing. Memelihara anjing hukumnya boleh apabila penggunaannya juga sesuai apa yang diperbolehkan oleh syariat, seperti berburu, seperti menjaga harta, menjaga rumah, menjaga kebun, atau menjaga harta yang kita punya, seandainya sawah ataupun yang lain, dari gangguan hewan lain, maka itu boleh. Tetapi apabila memelihara anjing untuk ditaruh di rumah seperti kita melihara kucing, maka hukumnya adalah tidak boleh. Maka hukumnya adalah haram. Bahkan ada di hadis Nabi SAW, bahkan Nabi menjelaskan malaikat tidak masuk kepada rumah yang di dalamnya ada anjingnya. Itu dari hukum syar'i tentang memelihara anjing. Kemudian juga di illah al-zahirah, juga illah yang alasan kenapa juga kita dilarang memelihara anjing sampai ke sana, kecuali pengecualian yang sudah disebutkan tadi, karena anjing memiliki najis yang mughalladh, yaitu najis yang sangat berat, tidak cukup dibasuh dengan air, harus diikuti atau diawali dengan debu, dan itu adalah syariat dan agama telah menentukan bahwasanya kotoran jilatan anjing itu adalah najis, dan najisnya adalah mughalladh. Kemudian sebagian para ulama mengkiaskan anjing kepada khinzir, yaitu kepada babi. Dan babi juga sama hukumnya seperti anjing, yaitu najisnya adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah. Tapi ada sebagian para ulama mengatakan cukup menggunakan air saja, karena yang dijelaskan dalam hadis menggunakan debu diantaranya, yaitu hanya anjing saja. Jadi secara singkat, najis mughalladhah adalah tentang anjing, artinya jilatan anjing, dan juga tentang babi, yaitu kotoran babi dan yang keluar dari keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Najis yang ringan pengertian secara singkat yaitu najis yang cukup dengan kita menggunakan air saja dalam membersihkan najis tersebut. Cukup menggunakan air. Dan dengan menggunakan air itu tentu dengan cara-cara yang benar, dengan menggunakan air tersebut, dengan menggunakan air yang
yang boleh kita menggunakan air tersebut, karena banyak beberapa air, tidak semua air kita bisa bersuci dengan air tersebut. Karena ada beberapa air yang kita tidak boleh bersuci dan tidak sah cara bersucinya apabila kita menggunakan air yang ada kriteria tertentu, yaitu najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan, yaitu seperti kencing, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan juga darah, kemudian muntah ya, muntahan, kemudian nanah yang banyak, juga darah yang banyak, kemudian bekas bangkai ataupun yang lain, maka cara mensucikannya adalah cukup menggunakan air saja. Itu namanya najis mukhaffafah, najis yang ringan. Kemudian yang berikutnya adalah najis mutawassit. Yang mutawassit itu najis yang tidak berat ataupun juga tidak ringan. Tidak ringan. Sebagian para ulama itu menjelaskan seperti darah haid dan yang sebagainya. Itu adalah macam-macam najis secara singkat. Kemudian kita masuk ke pembahasan masalah air. Karena kita tadi membahas tentang masalah najis dan menghilangkan najis itu berkaitan dengan air, maka kita perlu tentu tahu dan wajib mengetahui tentang air apa saja sih yang boleh kita gunakan untuk membersihkan najis tersebut. Karena apa? Menghilangkan najis itu dengan dua hal. Secara umum, menghilangkan najis dengan dua hal. Yang pertama yaitu menggunakan air, itu jelas. Yaitu dengan menggunakan air. Yaitu apa? Yaitu menggunakan air mutlak. Ini adalah macam pertama, artinya macam air yang pertama adalah al-ma'ul mutlak, yaitu kita menghilangkan najis dengan air, yaitu air mutlak. Apa itu air mutlak? Adalah air yang tidak tercampuri oleh sesuatu, yaitu air tersebut asli, artinya tidak tercampuri oleh bahan dari luar atau sesuatu dari luar. Contoh air hujan, air sumur, air sumber, tidak tercampuri dan juga tidak berubah sifatnya. Maka ketika itu air tersebut adalah ma'ul mutlak. Ma'ul mutlak, dan ma'ul mutlak itu adalah air yang suci dan kita boleh dan bisa bersuci dengan air tersebut dengan menggunakan wudu dan juga menggunakan untuk mandi wajib. Itu air, yaitu cara pertama kita menghilangkan najis yaitu menggunakan air mutlak. Nanti kita akan jelaskan macam-macam air yang lain, ya. Kemudian yang kedua, cara kita menggunakan atau cara kita menghilangkan najis selain air, yaitu as-sa'id at-tahir, yaitu debu atau tanah yang suci. Tanah yang suci. Kita bisa bersuci menggunakan debu atau tanah yang suci. Tentu sifatnya harus suci. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang penghususan terhadap Nabi SAW dan juga umat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Nabi SAW, dan Allah menjadikan buat aku dan umatku, yaitu apa? Bumi ini masjidan wa tahura. Boleh kita menggunakan untuk sholat, boleh kita gunakan untuk sholat, dan juga tempat itu suci. Artinya dimanapun kita berada, di bumi manapun kita berada, kita boleh mengerjakan sholat di sana, selama tidak ada dan tidak diketahui najis yang ada di situ. Dan boleh kita sholat dan juga suci. Karena di umat-umat zaman dahulu ketika pengen beribadah, maka hanya diperbolehkan di tempat ibadah saja. Sawami', wabi'un, dan yang lain. Tidak boleh beribadah di selain tempat yang sudah dikhususkan.
Tetapi untuk umat Nabi Muhammad SAW, dimanapun kita berada, di bumi manapun kita berada, selama tempat dan bumi tersebut tidak diketahui ada najis, maka di situ kita itu boleh sholat di sana, dan di situ kita boleh bersuci dengan menggunakan debu dan tanah. Kapan kita menggunakan debu atau boleh kita bersuci dengan debu dan tanah? Apabila inda faqdil ma, ini syaratnya, yaitu apabila tidak ada air. Tidak ada air, maka debu atau tanah yang suci tersebut menjadi atau mewakili air dalam bersuci. Inda faqdil ma, air tidak ada. Paceklik panjang contohnya ya, paceklik panjang, tidak ada air. Adanya air hanya cukup untuk diminum saja atau cukup untuk dimasak saja. Maka ketika itu kita bersuci, berwudu ataupun mandi mandi junub seandainya, cukup kita menggunakan debu, yaitu dengan tayamum. Inda faqdil ma. Tentu ketika kita sudah meyakini tidak ada air, setelah kita mencari, karena kita syaratnya apabila kita bertayamum, syarat pertama adalah thalabul ma, yaitu apa? Mencari air terlebih dahulu. Kita berusaha untuk mencari air. Kalau seandainya sudah tidak ada, sudah kita berusaha kemudian tetap tidak ada, maka beralih, yang mewakili adalah kita bertayamum menggunakan debu. Kemudian syarat yang kedua, kita boleh menggunakan debu. Yang pertama adalah ketika kita tidak mendapatkan air. Kemudian yang kedua adalah indal ajzi an istimalihi. Ada air, tetapi kita tidak mampu untuk menggunakan air tersebut. Tidak mampu. Ada airnya, tapi kita tidak mampu menggunakan air tersebut dengan alasan karena dia sakit. Seandainya dia menggunakan air, dipaksa menggunakan air, maka dia menjadi celaka atau penyakitnya menjadi lebih parah seandainya. Maka ketika itu dia boleh menggunakan debu atau tanah yang suci untuk menghilangkan najis atau untuk mengangkat hadas. Karena kenapa? Karena dia memakai akan menyebabkan kerusakan. Sementara agama Islam ini selalu mengedepankan mengurangi atau meminimalisir kerusakan daripada mendapatkan masalah. La darar wa la dirar. Tidak boleh membuat kerusakan kepada diri kita dan juga orang lain. Termasuk apa? Termasuk ini. Dan sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu sama, ketika ada seseorang yang berperang, suhu kepalanya luka berat, kemudian dia junub ketika di malam harinya. Kemudian orang tersebut meminta fatwa kepada para sahabat. Kemudian para sahabat memfatwakan harus mandi. Maka fulan dari sahabat tersebut mandi. Karena mandi akhirnya terkena air, akhirnya celaka, mati. Dia meninggal dunia. Ketika itu Nabi SAW mendengar dan sangat marah. Apa kata Nabi SAW? Qatalahumullah. Artinya Nabi marah. Ekspresi marah Nabi SAW terhadap perbuatan para sahabatnya. Inna syifa'il iyyi as-su'al. Kata Nabi, sesungguhnya obatnya kebodohan adalah bertanya. Tidak harus, karena apa? Karena dia tidak bisa menggunakan air. Kata Nabi SAW, cukup dia bertayamum dengan menggunakan debu ataupun yang lainnya yang mewakili. Tidak harus menggunakan air, akhirnya menjadi celaka. Jadi itu syarat kita boleh menggunakan atau kita boleh menghilangkan najis dengan debu, dan kita boleh berwudu atau bertayamum atau yang mewakili mengangkat hadas dari tubuh kita, yaitu menggunakan debu atau tanah yang suci, yaitu ketika kita tidak mendapatkan air, paceklik, atau ada air tapi kebutuhan untuk minum, masak dan sebagainya, maka diperbolehkan untuk mengambil debu dalam bersuci. Atau ada air tapi dia tidak bisa menggunakan air tersebut,
karena sakit, atau mungkin di antara alasannya adalah mungkin karena air tersebut sangat dingin. Apabila dia pakai air tersebut, maka dia merasa kedinginan yang sangat dahsyat ya. Tapi bukan kedinginan nanti antum-antum semuanya merasakan dingin sedikit, sudah tayamum saja, bukan. Artinya dinginnya itu sangat dingin dia itu. Pasalnya dia pakai air tersebut, dia kedinginan, kemudian mungkin dia menyebabkan dia sakit atau sebagainya, maka ketika itu boleh dia menggunakan debu ataupun tanah yang suci. Karena pada hakikatnya adalah debu adalah suci. Fatayammamu sha'idan thayyiba, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sha'idan, maka kalian bertayamumlah dengan debu yang suci. Dan juga di hadis Nabi SAW menjelaskan, dan juga Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan, inna sha'idat thayyiba tahurul muslim. Sesungguhnya kata Nabi SAW, debu yang suci adalah alat bersucinya seorang muslim. Ingat yang suci, wa illam yajid al-ma' isrina sanah. Walaupun kalian tidak mendapatkan air 10 tahun sekalipun, tetap kita menggunakan debu. Walaupun mungkin pacaklik dengan begitu waktu yang lama sekali, seandainya bertahun-tahun, ataupun kita sakit, tidak bisa menggunakan air, atau mungkin dari dokter ada larangan kita dari pengetahuan ilmiah, larangan kita menggunakan air dengan jangka waktu yang sangat lama, maka boleh kita menggunakan yang mewakili air, yaitu tayamum, yaitu menggunakan debu. Jangan kita terlalu ekstrim dalam beragama menjalankan ibadah tersebut sehingga kita mencelakai diri kita ketika kita menggunakan air, akhirnya menjadi lukanya, kemudian mempunyai lukanya menjadi parah seandainya, ataupun yang lain. Kalau seandainya dia menggunakan air, penyakitnya menjadi bertambah, atau kalau seandainya dia menggunakan air yang seharusnya sembuh 2 hari, karena dia menggunakan air, sembuhnya menjadi 1 minggu atau 1 bulan. Karena agama ini inna yusrun, sungguhnya agama ini adalah agama mudah. Tidaklah agama ini mengajarkan atau menganjurkan kepada hal-hal yang mencelakai umat Islam, tidak ada. Kalau seandainya di sana ada kemudahan, maka kita ambil kemudahan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu, dan itu termasuk rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu azimah apabila memang dia tidak mendapatkan air tidak ada. Rukhsah tersebut maka kita harus ambil sebagai orang muslim. Apa kata Nabi SAW? Innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhasahu. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hambanya yang mengambil rukhsahnya, mengambil keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai orang muslim. Itu adalah dua cara dalam kita menghilangkan najis, yaitu dengan menggunakan air. Karena hukum asalnya menghilangkan najis dengan air, tetapi kalau seandainya tidak ada air, maka bisa menggunakan as-sa'id at-tahir, yaitu dengan debu yang suci. Kemudian kita masuk ke bab tentang macam air yang kedua. Macam air yang kedua adalah al-ma'u idza khalatathu najasah, yaitu air yang tercampuri benda najis. Ya, air yang tercampuri benda najis. Itu yang kedua. Pertama adalah ma'ul mutlaq. Ma'ul mutlaq yaitu adalah tahirun mutahhar ghair makruh. Kalau disebutkan di kitab Kifayatul Akhyar disebutkan bahwasanya air mutlak adalah dia suci
dia zatnya suci dan juga bisa mensucikan, dan kita memakai tidak makruh hukum, yaitu ma'ul mutlaq, tahirun mutahhar ghair makruh. Kemudian yang kedua adalah al-ma, disebutkan di kitab Fiqh Muyassar, al-ma idza khalatathu najasah, yaitu air yang tercampuri benda najis. Air yang tercampuri benda najis. Yaitu apa? Al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahadu awsafihi ats-tsalath. Apabila air tercampuri benda najis, kemudian sifatnya berubah. Apa saja yang berubah? 3. Rihuhu, yaitu baunya berubah. Au ta'muhu, rasanya berubah. Au launuhu, warnanya berubah. Apa hukumnya apabila ada air banyak ataupun sedikit, kecuali yang sedikit ya. Ketika yang sedikit apabila terkena najis, maka hukumnya najis. Bahkan di mazhab Syafi'i memakai batas air itu banyak ataupun sedikit, yaitu apabila air tersebut 2 kullah, yaitu 2 kullah adalah sekitar 160 liter air ya, sekitar 160 setengah liter, anggaplah 170 liter. Apabila air itu 2 kullah ya, air itu 2 kullah terkena najis, kemudian air tersebut 2 kullah tadi sifatnya tidak berubah dari 3 itu, bau, rasa dan warnanya tidak berubah, maka air itu tetap thahir. Air itu tetap suci dan bisa bisa mensucikan. Tetapi kalau seandainya air tersebut kurang dari 2 kullah, kemudian kejatuhan, berarti kalau kurang dari 2 kullah adalah termasuk air yang sedikit di mazhab Syafi'iyah. Kurang dari 2 kullah, kejatuhan najis, sifatnya berubah ataupun tidak berubah, hukumnya najis. Tidak boleh kita memakai air tersebut dan harus dibuang. Nah, kita kembali. Jadi air yang kejatuhan najis, kemudian sifatnya yang ketiga tadi berubah, fahuwa najasun bil ijma' la yajuzu isti'maluhu. Maka airnya disebut najis dan kita tidak boleh najis dengan ijma' para ulama. Jadi ijma' para ulama, apabila air tersebut terkena najis, kemudian air tersebut sifatnya berubah dari yang 3 tadi, maka air tersebut najis dengan ijma' para ulama dan kita tidak boleh memakai air tersebut. Fala yarfa'ul hadath, tidak bisa kita pakai untuk bersuci, berwudu ataupun mandi. Dan juga tidak bisa menghilangkan khabath, tidak bisa menghilangkan apa? Tidak bisa menghilangkan kotoran juga. Tetap kalau seandainya kita menggunakan air yang sudah terkena najis, menggunakan untuk bersuci, tetap saja dia pada zatnya karena air tersebut sudah najis. Bila air tersebut terkena baju, maka hukumnya adalah tetap najis dan bajunya juga terkena najis. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi SAW, al-ma'u tahurun illa idza taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya air tersebut tahur. Air tersebut, hukum asalnya air tersebut adalah suci. Boleh kita pakai untuk bersuci, boleh kita pakai untuk berwudu, boleh kita pakai untuk mandi wajib. Illa, kata Nabi, kecuali apabila air tersebut taghayyara rihuhu, baunya berubah, sudah mungkin baunya sudah tidak enak, baunya ya, sudah baunya itu sudah baunya tidak sedap lagi. Atau ta'muhu, mungkin kalau mau dirasain mungkin rasanya sudah tidak enak mungkin, atau gimana lah, wallahu taala alam, rasanya sudah berubah, bukan seperti rasa air pada umumnya.
Au launuhu, atau juga warnanya sudah berubah. Entah itu warnanya karena kena najis tadi, atau warnanya mungkin karena sudah mengendap lama air tersebut, akhirnya apa? Warnanya berubah menjadi keruh, menjadi hitam. Apa kata Nabi SAW? Kalau seandainya air tersebut berubah bau, rasa dan warnanya dengan najis yang jatuh ke air tersebut, maka air tersebut menjadi najis. Kita tidak boleh air tersebut menjadi najis, kita tidak boleh bersuci dengan air tersebut. Nah, itu adalah air yang terkena najis dengan kalau seandainya airnya sedikit. Tapi kalau seandainya airnya banyak, wa in kana katsiran aw qalilan, amma idza khalatatuhu bin najas wa lam tataghayyar ahadu awsafuhu. Tapi kalau seandainya air tersebut tertimpa yang sebelum dijelaskan tadi, seandainya air tersebut tertimpa najis, kemudian airnya banyak dan tidak berubah warna sifatnya, maka tetap hukumnya suci dan boleh kita bersuci dengan air tersebut. Kalau seandainya airnya sedikit terkena najis, ya sudah. Walaupun berubah tidak berubah, air tersebut menjadi najis. Itu adalah macam air yang kedua, yaitu air yang terkena najis. Kemudian air yang berikutnya adalah al-ma'u idza khalatahu tahirun. Ya, al-ma'u idza khalatahu tahirun, yaitu air yang tercampuri benda yang suci. Air yang tercampuri oleh benda yang suci. Apa itu? Al-ma'u idza khalatathu madatun tahiratun ka awraqil asjari aw sabun aw usnan aw sidr aw ghair dzalik min al-mawad at-tahirah wa lam yaghlib dzalika al-muqalit alayhi fasahih annahu tahurun yajuzu tatahhur bihi min al-hadathi wan najasah. Apabila air tersebut tercampuri oleh benda yang tahir, yang suci, seperti dedaunan atau sabun, atau usnan itu seperti daunan juga, atau sidr, atau juga daun bidara, atau yang lain dari benda-benda yang suci, dan benda-benda yang suci tadi tidak mendominan, artinya tidak merubah air tersebut perubahan yang dominan, maka as-sahih di madhab yang sahih, yaitu air tersebut tetap tahur, suci, dan kita boleh memakai air tersebut untuk bersuci, untuk berwudu, menghilangkan hadas, atau juga menghilangkan khabath, menghilangkan najis. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan air tersebut adalah apa? Hukum asalnya adalah suci. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan air tersebut hukum asalnya adalah suci dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian sakit atau kalian dalam safar perjalanan, atau kalian buang air besar BAB, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air, maka kalian fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan menggunakan debu yang suci. Para ulama memberikan komentar tentang ayat ini, wajhul istidlal, yaitu komentar tentang ayat ini bahwasanya falafzul ma fil ayat nakira fi siyaqin naf. Lafaz ma
dalam ayat ini falam tajidu ma'an, yaitu dia adalah nakirah. Nakirah fi siyakin nafi. Nakirah yang ada isim nakirah yang ada di sighah nafi, di sighah nafi. Falam tajidu, apabila tidak mendapatkan air. Air tersebut adalah nakirah. Nakirah tersebut artinya bukan ma'rif. Jadi air apapun yang kalian dapatkan, yang kalian tidak dapatkan, maka kalian boleh menggunakan debu yang suci. Itu menunjukkan bahwasanya semua air adalah hukumnya thahir atau tahur, boleh kita memakai untuk bersuci. Mari kita untuk pakai bersuci. Tetapi dengan syarat tadi, kalau seandainya air tersebut tercampuri oleh benda yang suci juga, itu syaratnya. Air tersebut tercampur oleh benda yang suci juga dan tidak merubah secara dominan dari sifat air tersebut, maka boleh kita menggunakan air tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan air secara umum adalah tahur, suci. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh salah seorang wanita, ketika itu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perempuan meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada orang yang merawat jenazahnya, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan." Mandikanlah atau siramlah badannya 3 kali atau 5 kali. Au aktsar min dzalik, atau lebih banyak daripada itu. Bima'in wa sidrin, dengan air dan sidr. Sidr adalah daun bidara. Waja'alna fil akhirah kafur, dan jadikanlah yang terakhir adalah menggunakan kafur atau agar tidak bau ataupun yang lainnya. Itu menunjukkan bahwasanya air yang tercampuri dengan benda yang thahir, yaitu air tercampur dengan sidr, daun bidara, yaitu benda yang suci, maka air tersebut tetap suci. Dan itu adalah dengan syarat tadi yang Anda jelaskan tadi, apabila air tersebut tidak berubah secara dominan. Tapi kalau seandainya berubah dengan dominan, seandainya terkena sabun, dijatuhi oleh sabun hukumnya suci. Tapi apabila sabun tersebut sudah merubah air dengan perubahan yang dominan, yang pertama bening menjadi keruh, maka ketika itu ulama mengatakan tidak boleh kita menggunakannya untuk berwudu, untuk bersuci. Itu air yang ketiga. Air yang ketiga yaitu air apabila terkena benda yang suci yang tidak merubah sifat dengan dominan, maka air tersebut tetap suci. Kemudian air yang keempat adalah hukmul ma al-musta'mal fit taharah, yaitu hukum air yang sudah dipakai untuk bersuci. Apa hukumnya? Apakah air tersebut masih suci? Apakah tidak? Bahkan di madhab Syafi'iyah menjelaskan bahwasanya ini adalah termasuk tahirun ghairu mutahhar, yaitu air yang suci, ya. Hukum air yang musta'mal, ma'ul musta'mal adalah airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Itu di madhab Syafi'i, dan itu juga dijelaskan di kitab Kifayatul Akhyar, bahwasanya air yang musta'mal yang sudah pernah dipakai untuk bersuci, berwudu, maka tidak boleh kita memakai untuk berwudu dalam mengerjakan sholat. Maka tidak boleh kita menggunakan air tersebut, yaitu ma'ul musta'mal. Kemudian tetapi sebagian para ulama ada yang membolehkan menggunakan air yang musta'mal. Kita lihat dalil pertama, kita lihat dalil
ulama yang tidak membolehkan menggunakan ma'ul mustakmal. Artinya air itu suci tidak najis, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, mengangkat hadas atau boleh berwudu ataupun mandi besar. Apa dalilnya? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-ma'a tahuran la yanjusuhu syai'un. Karena air mustakmal itu adalah air yang sudah dipakai oleh orang. Apa dalilnya? Khalaqallahul ma, Allah menciptakan air tahuran, suci, la yanjusuhu syai'un, tidak bisa dinajisi dengan sesuatu, illa ma ghayyara ta'mu aw rihuhu, kecuali apa yang berubah dari rasa dan baunya. Dan air mustakmal ketika dipakai akan berubah airnya. Maka sebagian ulama ini menjadikan berubah airnya, berubah rasanya, dan juga berubah baunya, maka air tersebut tidak boleh, alal aqal makruh hukumnya, yang mengatakan air tersebut tidak boleh kita pakai. Tapi hadis ini dan dia juga dikomentar oleh Imam Syafi'i secara pribadi, hadisnya adalah hadis yang dhaif. Kemudian dalil yang kedua, bahwasanya kita tidak boleh memakai ma'ul mustakmal, air yang sudah kita pakai dalam bersuci kemudian kita pakai kembali, yaitu tentang amalus sahabah, tentang perbuatan para sahabat, bahwasanya para sahabat itu li'anna sahabah ma'asyiddati i'tinaihim biddin, karena para sahabat zaman dahulu, dengan yang mana kita ketahui para sahabat adalah sangat semangat dalam beribadah, dalam menjaga agama ini, tidak pernah diketahui, ini bagi madhab atau bagi pendapat yang melarang menggunakan atau memakruhkan menggunakan ma'ul mustakmal, bahwasanya tidak didapati seorang sahabat berkumpul atau menggunakan air mustakmal bekasnya orang setelah berwudu untuk berwudu. Jadi para sahabat itu tidak pernah terlihat atau tidak pernah melakukan atau tidak pernah berwudu dari bekasnya orang. Jadi bekasnya orang yang telah bersuci sebelumnya. Kalau seandainya itu boleh atau diperbolehkan dalam agama, maka para sahabat banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang itu. Ini adalah dalil bagi orang bagi pendapat yang melarang bahwasanya kita tidak boleh menggunakan air yang sudah dipakai. Tapi juga ada alasan lagi ada ulama mengambil pendapat bahwasanya apabila air tersebut digunakan untuk wudhu yang sunnah, bersifat sunnah, maka hukumnya boleh kita pakai atau kita boleh pakai yang kedua kali. Apabila dia memakai di wudhu yang sunnah, seandainya dia memakai air tersebut untuk wudhu sunnah, bukan untuk mengerjakan sholat wajib, mengerjakan sholat wajib. Mungkin wudhu untuk mengerjakan sholat duha, wudhu untuk mengerjakan sholat sunnah mutlaqah, kemudian air tersebut dipakai berikutnya, maka itu boleh. Ada mengatakan ulama mengambil perincian seperti itu. Tetapi kalau seandainya dia memakai memakai air tersebut untuk wudhu sholat wajib, seandainya seorang wudhu untuk mengerjakan sholat duhur, wudhu, dan air tersebut mustakmal, artinya air mustakmal apa sih? Air yang jatuh dari organ tubuh kita setelah kita berwudhu, jatuhnya kemudian jatuh di tempat atau di bejana yang sama, itu namanya ma'ul mustakmal, yang sudah kepakai. Nah, apabila dia memakai air tersebut untuk wudhu sholat wajib, maka air tersebut tidak bisa dipakai untuk wudhu sholat berikutnya. Itu ada para ulama yang berpendapat seperti itu. Itu adalah aqwal. Jadi pendapat yang pertama tentang hukum ma'ul mustakmal, dan itu juga dipakai oleh sebagian ulama Syafi'iyah di kitab-kitab Syafi'i. Tetapi pendapat yang kedua adalah tentang ma'ul mustakmal adalah
tahir mutahhar li ghairihi ala sahih. Pendapat yang kedua adalah bahwasanya air mustakmal itu adalah hukumnya suci dan bisa mensucikan yang lain. Artinya boleh kita pakai untuk berwudu, untuk menghilangkan hadat, boleh kita pakai berwudu, boleh kita untuk mandi junub ataupun yang lainnya. Wa yazilun najis, juga bisa menghilangkan najis. Sama seperti ma'ul mutlak, gitu loh. Sama seperti ma'ul mutlak. Tetapi dengan syarat, madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsaf thalath. Dengan syarat air tersebut tidak berubah sifatnya. Air tersebut tidak berubah sifatnya. Sifat apa? Sifat yang 3 tadi, yaitu baunya, rasanya, dan warnanya. Mafhum mukhalafah dari pernyataan ini, apabila ma'ul mustakmal tadi berubah sifatnya yang 3 tersebut, maka tidak boleh kita menggunakan air tersebut untuk wudu atau untuk mandi wajib. Itu. Tapi hukum asalnya pendapat ini adalah boleh dan boleh kita memakai ma'ul mustakmal. Dalilnya apa? Bahwasanya air yang mustakmal, yang bekas orang ketika berwudu, dalilnya adalah anna Nabi SAW kana idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Karena itu adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Karena kata para sahabat, ketika Nabi SAW berwudu, para sahabat itu berlomba-lomba atau hampir seperti seperti saling rebutan untuk mengambil sisa wudunya Nabi SAW. Dan itu ada di hadis Imam Bukhari. Hadis ini adalah riwayat Imam Bukhari. Artinya bahwasanya para sahabat ini mengambil bekas air wudunya Nabi SAW. Dan Nabi juga pernah di hadis juga yang lain Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi juga pernah berwudu ketika sakit, dan sahabat Jabir bin Abdullah mengambil air wudunya dan memakai untuk berwudu. Dari 2 hadis ini, dan hadis 2 ini adalah sahih semuanya, diwakili Imam Bukhari rahimahullah, hadisnya sahih, itu menunjukkan bahwasanya ma'ul mustakmal itu adalah suci. Boleh kita memakai untuk bersuci, boleh kita memakai untuk berwudu, boleh kita untuk memakai mandi wajib. Kalau seandainya najis, maka Nabi SAW maka Nabi SAW melarang perbuatan para sahabat tersebut. Kalau seandainya najis atau seandainya tidak bisa dipakai untuk bersuci, Nabi SAW akan melarang. Tetapi Nabi SAW tidak melarang. Nabi SAW membiarkan saja. Itu menunjukkan bahwasanya takrir, penetapan Nabi adalah bahwasanya air yang mustakmal itu tidak najis. Dan juga hadis yang lain, dari yang lain mengatakan wali anna Nabi SAW wa ashabahu wa nisa'ahu kanu yatawadda'una fil aqdahi wal autari wa yaghtasiluna fil jifani wa mislu hadha laysa min rishasi yaqa'u fil ma'i minal mustakmal. Dan juga Nabi SAW, para sahabatnya, para istri Nabi SAW, mereka semuanya itu, hampir semuanya, mereka ini berwudu di bejana yang satu. Artinya apa? Bareng-bareng. Setelah dipakai yang lain, dipakai setelahnya, dipakai yang lain, dipakai setelahnya, dan seperti itu. Dan juga mandi di situ juga, artinya mandi di tempat bejana yang sama, gitu. Bejana yang sama. Dan tidak menutup kemungkinan air yang telah dipakai untuk bersuci tersebut, percikannya jatuh ke air yang ada di bejana sisanya tadi. Akhirnya apa? Menjadi air mustakmal, karena tercampur atau bercampur dengan air yang sisa atau yang jatuh dari anggota badan yang dibersihkan, yang dipakai untuk bersuci. Tetapi Nabi SAW bersabda apa? Fa innal mu'mina la yanjus. Ketika Nabi SAW menceritakan tentang masalah orang junub saja, ini orang junubnya seorang muslim adalah tidak najis. Artinya kalau seorang muslim tidak najis, berarti bekas
dikatakan juga tidak najis, pada zatnya tidak najis. Seperti itu. Dan insya Allah ini adalah pendapat yang rajih, yang benar adalah bahwasanya air yang mustakmal adalah tidak najis dan boleh kita memakai untuk berwudu, memakai untuk bersuci dengan syarat air tersebut tidak berubah sifatnya yang tiga. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir, masalah yang terakhir adalah tentang hukum memakai air bekasnya orang, ya, air bekasnya orang dan juga bekasnya binatang. Apa hukumnya air tersebut? Apakah hukumnya kita boleh pakai kembali? Apakah tidak? Itu adalah masalah yang terpisah dari macam-macam air. Karena air yang sudah kita bahas adalah ada 4, adalah ma'ul mutlak, air yang mutlak. Kemudian ma'ul mutlak adalah yang kedua adalah air yang tercampur dengan benda najis. Kemudian yang ketiga adalah air yang tercampuri benda suci. Kemudian yang keempat adalah air yang telah dipakai oleh orang sebelumnya dalam berwudu atau dalam mandi wajib. Sekarang karena ada keterkaitan dengan air, maka kita membahas yang terakhir adalah atharul adamiyyin wa bahimatul an'am, bekas Bani Adam atau bekasnya orang, air bekasnya orang. Bekas, entah itu dipakai untuk wudu atau dipakai untuk yang lain. Itu umum. Kalau ma'ul mustakmal itu dipakai untuk berwudu ataupun mandi wajib. Tapi ini adalah dipakai secara umum. Bekasnya apakah najis, apakah tidak? Dan juga bekasnya binatang. Ketika ada kita ngelihat bejana binatang minum di sana, bekasnya itu apakah najis, apakah suci? Atau kita boleh memakai untuk berwudu atau sebagainya. Kita lihat. As-su'ru wa huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbis syaribi minhu. Bekas atau bekas yaitu adalah apa-apa atau bekas setelah dia minum atau seorang minum dari air tersebut. Nah, itu bekasnya adalah apa hukumnya? Air bekasnya itu ketika kita ada minum di gelas andainya, kemudian ada seorang laki-laki perempuan minum air tersebut, gimana hukumnya bekasnya tidak habis? Apakah air tersebut boleh kita pakai untuk berwudu? Apakah tidak? Itu yang kita bahas. Atau juga ada hewan minum di bejana yang itu ada airnya banyak, kemudian hewan tersebut minum, bekasnya apakah boleh kita pakai untuk bersuci? Apakah tidak? Nah, kemudian apa hukumnya? Yaitu tahirun. Hukum airnya atau bekasnya adalah suci. Sawa'un kana musliman au kafiran. Entah itu yang minum adalah atau yang make adalah orang muslim ataupun orang kafir. Maka hukumnya sisanya adalah suci. Wa kadzalikal junub wal haid, ataupun yang make mungkin orang junub ataupun juga perempuan yang haid. Maka sisanya itu juga suci dan boleh kita memakai untuk bersuci. Wa qad thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min la yanjus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukum asalnya seorang mukmin itu tidak najis. Begitu juga bekas orang mukmin itu tidak najis. Karena zatnya seorang manusia itu tidak najis. Orang kafir juga zatnya tidak najis, tetapi maknawi atau hukum maknawi adalah najis karena kekafiran tadi. Kemudian hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha kanat tashrabu minal ina'i wa hiya haid. Karena pernah Aisyah radhiyallahu taala anha meminum air dari gelas atau dari bejana, ketika itu Aisyah lagi haid. Kemudian fayakhudhuhu Rasulullah. Kemudian ketika itu Nabi SAW datang dan Nabi tahu kalau ini adalah bekasnya Aisyah radhiyallahu anha setelah minum dan waktu itu haid. Maka Rasulullah SAW mengambil air tersebut atau bejana tersebut atau gelas tersebut, fayadha'u fahu ala mawdi'iha. Maka Nabi SAW
minum dari gelas tersebut dan meletakkan mulutnya di bekas mulut yang mana Aisyah radhiyallahu taala anha menaruh bibirnya atau mulutnya di gelas yang tadi. Itu menunjukkan bahwasanya bekas atau su'rul mukmin la yang itu bekas seorang mukmin adalah tidak mengapa, tidak najis dan airnya boleh kita dipakai untuk bersuci. Maka sangat ironi kalau seandainya ada seorang muslim itu anti terhadap bekas seorang muslim yang lain. Bahkan sangat anti, dianggap seperti hal-hal yang najis ya, yang najis. Dan itu tidak boleh. Karena bekasnya seorang mukmin adalah tidak najis. Tidak najis. Boleh kita pakai untuk cuci tangan, boleh kita pakai yang lain, terlepas dari apakah dia memiliki penyakit apakah tidak ya, terlepas dari itu. Apakah memiliki penyakit apakah tidak. Tapi bekas seorang mukmin adalah kita tidak boleh jijik sama bekas seorang mukmin. Tidak boleh jijik terhadap bekasnya seorang mukmin apabila dia tidak terlepas dari penyakit yang dia derita. Tidak boleh kita jijik kepada seorang mukmin. Bekasnya boleh nggak? Boleh. Bahkan ada sebuah riwayat para sahabat itu saling bergantian dalam minum satu gelas, bergantian minum, artinya dari air. Karena seorang muslim tidak berbahaya bekasnya seorang muslim. Karena kadang kita dapati seorang muslim jijik terhadap bekas muslim lainnya. Itu gimana gitu ya? Itu gimana gitu? Bahkan Nabi SAW, perempuan yang haid saja, Nabi SAW telah mencontohkan, artinya tidak jijik. Nabi SAW tidak jijik. Bahkan terhadap bekas anaknya pun tidak mau. Na'udzubillah, tidak mau, atau bekas saudaranya tidak mau, ataupun yang apa, itu adalah perlu dikoreksi kembali. Koreksi kembali hatinya, gimana dia menilai seorang muslim dengan hal seperti itu. Itu adalah bekas seorang Bani Adam atau manusia. Kemudian kalau hewan seperti apa? Waqad ajma'al ulama ala taharati su'ri ma yu'kal lahmuh min bahimatil an'am wa ghairi. Ijma' para ulama bahwasanya bekasnya hewan yang dagingnya boleh dimakan itu adalah tahir, suci. Tahur, bekasnya adalah suci, seperti bekasnya kambing habis minum. Itu airnya suci. Bekasnya sapi habis minum, airnya suci. Bekasnya unta habis minum juga suci. Intinya adalah bekasnya hewan adalah suci. Bahkan Nabi SAW ketika melihat mengkomentari tentang air yang telah diminum oleh hirrah, diminum oleh kucing, apa Nabi SAW? Tidak najis hukumnya. Fa innaha minat tawafin 'alaikum wat-tawafat. Sesungguhnya kucing adalah bagi kalian seperti apa? Seperti pembantu kalian. Artinya yang ada di rumah itu sudah keluar masuk seperti pembantu. Dan bekasnya tidak najis, boleh kita meminum kembali. Boleh kita meminum, boleh kita untuk bersuci. Tetapi wa amma ma la yu'kal lahmuhu kas-siba' wal hamr wa ghairiha fas-sahih anna su'raha tahir. Tapi bekas hewan yang haram dagingnya dimakan, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, tetapi yang sahih adalah anna su'raha tahir. Ini yang sahih, bahwasanya bekasnya tetap suci. Wala yu'athir fil ma', dan tidak berpengaruh terhadap air. Wa bi khassah idza kana al-ma'u katsiran. Lebih-lebih kalau seandainya airnya itu banyak. Akan tetapi apabila airnya sedikit, wa taghayyar bisababi syurbiha minhu fa innahu najis. Tapi kalau seandainya airnya sedikit, kemudian hewan minum di tempat di bejana tersebut,
menjadikan air tersebut berubah warnanya dan sifatnya, maka ketika itu yanjus, maka ketika itu najis. Kembali ke air tadi. Kalau seandainya berubah dengan hewan itu minum di sana, maka najis. Tapi kalau seandainya tidak berubah, maka tetap tahir. Seperti di hadis dari riwayat Imam Ahmad tentang, dan juga hadisnya sahih dalam Imam Albani rahimahullah, apa kata Nabi SAW menyikapi yang sudah dijelaskan tadi, menyikapi kucing yang minum di bejana. Apa kata Nabi? Fa innaha laysat binajas, sungguhnya dia hirrah, kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Sungguhnya kucing itu bagi kalian adalah seperti apa? Seperti pembantu yang ada di rumah kalian, keluar masuk bareng. Maka hukumnya boleh kita memelihara kucing, ya, melihara kucing hukumnya boleh kita, karena kucing tidak najis. Maka salah sebagian pendapat orang bahwasanya kucing itu kalau terkena air maka menjadi basah dan najis. Maka itu adalah pendapat yang salah, ya, yang salah. Jadi bekas hewan atau bekas minuman hewan apabila minum ke bejana, maka sisa dari air tersebut tetap suci dengan syarat tidak berubah airnya atau sifat dari air tersebut. Akan tetapi kalau seandainya yang meminum adalah anjing dan babi, maka hukumnya adalah najis, tidak bisa diganggu-gugat walaupun air tersebut tidak berubah sifatnya, tetapi yang meminum adalah anjing dan babi, maka hukumnya najis. Dan itu telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya Imam Al-Bukhari, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb. Sungguhnya cara mensucikan, ini kembali ke najis mughallawah, cara mensucikan apabila bejana kalian dijilat anjing atau di bejana kalian ada air kemudian dijilat anjing, cara membersihkannya gimana? Cara membersihkannya yaitu kita menyuci artinya kita membilas dengan 7 kali bilasan, dan awwaluhunna biturab, diawali dengan debu ataupun tanah yang bersih. Kemudian juga khinzir ataupun babi juga sama, karena babi adalah khabath, adalah keji dan juga sangat menjijikkan, dan disebutkan dalam Al-Quran fa innahu rijs, sungguhnya babi adalah hewan yang keji. Maka para ulama menyimpulkan Nabi juga najis, dan sisa dari minuman babi atau sisa dari makan babi hukumnya najis. Alhamdulillah, kita telah selesai di penjelasan tentang macam-macam najis dan juga macam-macam air. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan ini kita bisa membedakan mana air yang boleh kita pakai untuk berwudu, untuk mandi wajib, dan mana yang kita tidak boleh pakai untuk bersuci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan ini menerima wudu kita, menerima salat kita, dan secara keseluruhan menerima bersuci kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masalah bejana. Artinya bejana, wadah yang kita pakai sehari-hari, wadah untuk makan, wadah untuk minum ataupun yang lainnya. Karena itu ada aturan-aturan syariat yang perlu kita ketahui terhadap kita menggunakan wadah, terhadap kita menggunakan gelas, terhadap kita menggunakan bejana dalam makan dan minum. Wastaghfiru minkum, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi ilmu yang manfaat Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.